akan membahas tentang sosial. Di sini kami sebelum kami mulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dan juga kelompok tim saya. Nama saya Kisha Aulia, saya dari absen 15. Nama saya Cesar Fregal dari absen 35. Nama saya Halwa Syakira dari absen 12. Nama saya Devani Nur Kanaya Husna dari absen 7. Nama saya Siraga Fendriana dari absen 34. Nama saya Vina Kaisa Suryadi dari absen 30. Dan nama saya Gezana Resa Putra Darmawan dari absen 10. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, mengapa permasalahan sosial bisa terjadi di Indonesia? Itu akibat adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kesenjangan sosial, kurangnya pemerataan pendidikan, serta perubahan pola interaksi antar masyarakat karena adanya perkembangan teknologi. Di sisi lain, keragaman suku, agama, budaya, dan ras yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia menyimpan potensi konflik horizontal apabila sikap primordialisme dan etnosentrisme lebih dominan daripada semangat harmonisasi sosial. Kemudian, perkembangan teknologi dan program pemerintah juga membuka peluang untuk memperbaiki kondisi sosial, tetapi tetap dihadapkan pada ancaman seperti konflik sosial dan penyebaran informasi yang tidak benar. Selanjutnya masuk ke bagian SWOT umum. Yang pertama ada strength. Strength terdiri dari 3 komponen. Yang pertama gotong royong dan solidaritas. Masyarakat saling membantu, jadi salah satu sosial bisa lebih cepat diatasi. Yang kedua, peran keluarga dan komunitas. Jadi, tempat dukungan utama untuk kebutuhan sosial dan emosional. Yang ketiga, keberagaman sosial atau memperkaya interaksi dan memperkuat persatuan jika dikelola dengan baik. Selanjutnya, ada weakness. Memiliki 3 komponen juga. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Tidak semua masyarakat punya akses kebutuhan hidup yang sama. Yang kedua, pemerataan pendidikan dan kesejahteraan kurang. Terbukti dari banyaknya daerah yang tertinggal dalam akses sekolah dan fasilitas. Dan yang ketiga, kesadaran sosial yang rendah. Dibuktikan karena masih ada sikap tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, opportunities. Yang pertama, program pemerintah, yaitu bantuan sosial dan kebijakan, bisa meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, pengembangan teknologi, memudahkan edukasi, komunikasi, penyebaran informasi. Dan yang ketiga, peran generasi muda bisa jadi agen perubahan lewat komunitas atau gerakan sosial. Dan yang keempat, traits. Yang pertama ada individualisme meningkat. Terbukti karena orang itu lebih fokus ke diri sendiri daripada untuk peduli dengan sosial atau solidaritas menurun. Yang kedua, hoax dan konflik sosial. Terbukti karena informasi salah satu bisa memicu perpecahan. Dan yang terakhir, globalisasi. Terbukti karena nilai-nilai sosial lokal bisa ditetes. Selanjutnya ada undang-undang pendukung dari SWOT itu sendiri. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 Pasal 34 Ayat 1. Dan yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Dan yang terakhir Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1. Sekarang kita akan masuk ke studi kasus kekerasan seksual dalam konteks lingkup sosial, terutama perguruan tinggi. Studi kasus ini yang kita bahas adalah 3, yaitu 16 mahasiswa FHUI yang melakukan KS, yang kedua adalah guru besar Unpad yang melakukan KS, dan yang ketiga yaitu lagu Erika HMT ITB memuat unsur pelecehan seksual. Yang pertama, kasus ini mencuat pada awal April 2026 setelah sebuah utasan di media sosial mengungkap adanya dugaan kekerasan seksual sistemik yang melibatkan belasan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Modus operandi yang dilakukan para terduga pelaku meliputi manipulasi relasi, pertemanan, hingga penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Total penyintas yang melapor mencapai 16 orang, yang kemudian memicu gerakan solidaritas besar di kalangan para mahasiswa UI, mau di Fakultas FHUI atau di luar Fakultas FHUI, untuk menuntut transparansi dan ruang aman di kampus. Menanggapi hal tersebut, Satgas PPKS UI dan Dekanat FHUI segera melakukan investigasi formal berdasarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 untuk menentukan sanksi administratif dan etik bagi para pelaku.
Kasus ini menjadi diskursus panas di ruang publik terkait urgensi perlindungan korban dan kritik terhadap budaya organisasi mahasiswa yang seringkali menormalisasi pelecehan. Kedua adalah guru besar Unpad melakukan KS. Kasus ini mencuat pada April 2006, yaitu kasus yang sama seperti kasus FAUI, setelah adanya laporan mengenai dugaan kekerasan seksual secara verbal dan tertulis yang dilakukan oleh seorang oknum guru besar Fakultas Keperawatan Unpad atau bisa disebut Universitas Pajajaran. Sebut saja Profesor Haji Yusuf SKP MSI MSc PDD terhadap mahasiswi asing atau mahasiswi dalam program pertukaran pelajar. Modus yang dilakukan adalah penyalahgunaan otoritas akademik, di mana pelaku mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp yang mengandung konten asusila, termasuk permintaan foto yang tidak pantas kepada korban. Tindakan ini kemudian diadvokasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Unpad dan menjadi viral di media sosial setelah bukti-bukti percakapan tersebut terungkap ke publik. Kemudian, merespon laporan tersebut, Rektorat Universitas Pajajaran segera mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan tersangka dari seluruh jabatan fungsional dan strukturalnya guna mempermudah proses investigasi oleh Satgas PPKS. Kasus ini kemudian menyoroti kerentanaan mahasiswa internasional terhadap penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan pendidikan tinggi dan menjadi ujian bagi integritas institusi dalam menegakkan aturan zero tolerance terhadap kekerasan seksual. Ketiga yaitu lagu Erika HMT ITB yang memuat unsur pelecehan seksual. Lagu Erika yang dibawakan oleh Orkestra Semi Dangdut atau OSD HMT ITB menjadi viral setelah dianggap memiliki lirik yang vulgar, mesum, dan merendahkan martabat perempuan. Berdasarkan penelusuran dan pernyataan resmi himpunan, lagu ini merupakan warisan lama yang sudah ada sejak tahun 1970-an dan sering dinyanyikan dalam acara internal maupun panggung hiburan kampus. Namun kontroversi ini muncul ketika rekaman penampilan lagu tersebut tersebar luas di media sosial, kemudian memicu perdebatan publik mengenai normalisasi budaya yang seksis dan objektifikasi perempuan yang telah berlangsung selama puluhan tahun di bawah kedok tradisi himpunan. Menanggapi kekerasan publik, HMT ITB merilis pernyataan sikap resmi pada tanggal 15 April 2026 yang berisi permohonan maaf dan komitmen untuk menghapus konten terkait dari kanal resmi mereka. Kasus ini memicu diskusi mendalam di kalangan alumni dan sivitas akademik mengenai perlunya evaluasi terhadap tradisi lama yang sudah tidak sejalan dengan standar etika dan norma sosial modern. Meskipun sebagian pihak berargumen bahwa lagu tersebut hanyalah ekspresi seni tanpa target individu spesifik berbeda dengan kasus perundungan personal di FAUI, desakan untuk melakukan reformasi budaya di lingkungan organisasi mahasiswa tetap menguat demi menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan menghargai kesusilaan. Baik, selanjutnya kami juga menampilkan grafik batang yang berisi data mengenai kasus kekerasan seksual pada laki-laki di Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Kami menyajikan grafik ini untuk memperlihatkan bahwa kekerasan seksual itu merupakan suatu permasalahan sosial yang tidak hanya terjadi kepada perempuan, melainkan juga terjadi pada laki-laki gitu. Saya akan membacakan grafiknya dengan batang yang berwarna merah menunjukkan jumlah korban dan batang yang berwarna hitam menunjukkan jumlah kasus. Di tahun 2020 tercatat terdapat 4.396 korban dengan 3.877 kasus. Dan dapat dilihat grafiknya juga sama, semakin naik kecuali dari tahun
2021 sampai 2022 ada penurunan, hingga akhirnya pada tahun 2025 tercatat ada 7.359 kasus, maksud saya korban, dan 6.637 kasus. Selanjutnya ada tantangan dari studi kasus yang akan kita bahas, yaitu ketimpangan relasi kuasa, yaitu penyalahgunaan otoritas seperti dosen ke mahasiswa atau dari senior ke junior di lingkup akademik kampus khususnya. Terus ada juga korban bungkam karena dia takut skripsi atau nilai itu jadinya dihambat. Terus juga kebanyakan kasus-kasus KS ini di lingkungan akademik itu dinormalisasi. Terus tantangan yang kedua ada hambatan struktural dan birokrasi. Implementasi regulasi kayak PPKS yang belum merata di setiap kampusnya. Terus juga kurangnya independensi lembaga penanganan dalam memihak korban. Jadi kayak kurang memihak korban gitu. Terus yang ketiga ada proses pelaporan yang berbelit-belit dan beresiko reviktimisasi. Terus yang poin yang ketiga tuh ada budaya stigma dan victim blaming. Masyarakat itu tuh cenderung menyalahkan pakaian atau perilaku korban. Kalau misalnya kita lihat dari komentar-komentar kasus KS, ada beberapa komentar yang kayak itu tuh lihat bajunya kayak gitu makanya mengundang, makanya jangan kayak gini, kamu kan mengundang. Contohnya dari kasus Aureli, dia itu sebenarnya sudah speak up, tapi publik sendiri itu kurang memihak kepada Aureli sehingga Aureli itu jadi takut untuk bersuara tentang kasusnya. Terus ada juga kampus tuh sering nutupin kasus-kasus seperti ini dengan dalih melindungi nama baik dan akreditasi. Kayak misalnya dikasih uang damai untuk bungkam dan dibebaskan secara kekeluargaan gitu, biar nama kampusnya tuh nggak jadi jelek. Terus ada rendahnya empati dari sesama sivitas akademis. Terus yang keempat ada minimnya sistem dukungan. Dia tuh terbatasnya layanan pendampingan psikologi klinis di kampus dan juga kurangnya akses bantuan hukum yang gratis yang memfasilitasi korban KS secara khusus. Kemudian kita akan masuk ke bagian gangguan. Gangguan di sini adalah 5 poin. Mari kita bahas yang poin pertama, yaitu bidang politik dan hukum. Gangguan pada bidang politik dan hukum yaitu adanya intervensi relasi kuasa dan upaya dari pihak-pihak tertentu, yaitu senioritas atau pejabat kampus, untuk menginterupsi proses investigasi guna menjaga reputasi institusi. Politisasi isu pemanfaatan kasus oleh kelompok tertentu untuk menyerang kredibilitas sistem pendidikan pemerintah, sehingga fokus pada keadilan korban menjadi teralihkan oleh debat politik. Kedua yaitu bidang ekonomi. Gangguan pada bidang ekonomi adalah distorsi alokasi dana, terganggunya fokus anggaran kampus yang seharusnya dialokasikan untuk riset atau pengembangan, dan itu tuh justru habis untuk biaya krisis manajemen dan litigasi akibat banyaknya kasus yang mencuat. Hambatan investigasi SDM itu, dan juga hambatan investigasi SDM itu keraguan pihak swasta atau eksternal untuk bekerja sama dengan universitas yang memiliki iklim tidak aman atau lingkungan yang tidak aman, mengganggu sirkulasi ekonomi akademik jangka pendek. Ketiga, gangguan di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah normalisasi warisan patriarki. Gangguan berupa resistensi dari kelompok yang menganggap perilaku seksis seperti lagu vulgar sebagai budaya lokal yang tidak boleh diusik, menghambat transformasi nilai sosial yang lebih modern. Dan juga ada juga polarisasi netizen. Munculnya noise atau kebisikan di media sosial berupa perdebatan gender yang tidak sehat, yang seringkali justru
perundungan baik kepada pihak-pihak yang melaporkan kasus. Dan yang terakhir adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Gangguan di bidang pertahanan dan keamanan ada insekuritas siber, atau bisa disebut juga gangguan nyata berupa penyebaran konten intim non-konsensual secara anonim di grup chat yang mengancam keamanan pribadi dan integritas digital sivitas akademika. Dan yang kedua adalah instabilitas lingkungan kampus. Itu munculnya ketegangan antar kelompok mahasiswa atau bisa disebut juga himpunan versus organisasi advokasi yang mengganggu konduktivitas kegiatan belajar mengajar dan keamanan di lingkungan kampus. Baik, terima kasih atas penjelasannya rekan Geizan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa saja gangguan-gangguan yang dapat terjadi apabila kekerasan seksual ini tidak diberhentikan atau tidak dicegah, kita juga perlu mengetahui bahwa gangguan-gangguan ini dapat berkembang menjadi suatu ancaman. Dan ancaman-ancaman itu diantaranya, yang pertama adalah degradasi sumber daya manusia. Hal ini dapat menjadi suatu ancaman karena kekerasan seksual yang dialami suatu individu dapat berkembang menjadi suatu trauma dan nantinya dapat berkembang lagi menjadi suatu masalah mental seperti depresi maupun PTSD dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan produktivitas dan juga penghambatan intelektual. Bayangkan, seseorang yang seharusnya menjadi seorang dokter, menjadi seorang pilot, menjadi seorang pemerintah, namun karena dirinya mengalami kekerasan seksual, akhirnya mengalami depresi. Kan itu agak tidak adil ya. Dan akhirnya menyebabkan degradasi kualitas sumber daya manusia gitu. Karena seseorang yang seharusnya menjadi suatu sumber daya manusia yang baik, akhirnya tidak bisa karena mengalami kekerasan seksual ini. Selanjutnya adalah ancaman terhadap ketahanan sosial dan moral. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena apabila kita terus-terusan melanggengkan atau mewajarkan sesuatu yang bersifat vulgar, seperti contohnya lagu himne yang dari ITB tadi yang termasuk vulgar, itu sama saja kita melanggengkan sesuatu yang dapat merusak tatanan moral gitu. Selanjutnya adalah kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi ini terjadi karena apabila ada trauma pasca kejadian, itu perlu biaya untuk pemulihan yang besar dan akhirnya akan menciptakan kerugian ekonomi. Ini juga ada hubungannya dengan poin yang pertama tadi. Apabila misalnya kita nih seharusnya mempunyai suatu menteri yang baik, suatu menteri yang hebat yang dapat meningkatkan ekonomi kita, tapi akhirnya tidak bisa karena seseorang yang seharusnya menjadi menteri ini mengalami kekerasan seksual. Jadi akhirnya daripada ekonominya yang seharusnya naik karena adanya orang ini malah menurun karena orang ini tidak bisa gitu. Selanjutnya adalah krisis kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Krisis kepercayaan ini mungkin karena kita jadi nggak tahu apakah sebenarnya institusi pendidikan ini ada di pihak kita atau di pihak pelaku. Kayak contohnya yang kemarin kasus pelecehan di FKUI. Banyak orang berpikir kayak apakah institusi pendidikan ini atau pihak-pihak dari FKUI-nya ini melindungi para pelaku atau berada di posisi kita, karena sebenarnya tidak dilakukan suatu tindakan yang tegas juga, karena pada akhir-akhirnya harus musyawarah dulu padahal sudah jelas buktinya ada dan langsung bisa dihukum. Tapi pihak-pihak dari FKUI tidak melakukan hal tersebut, kan jadinya ada krisis kepercayaan gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya Dea, selanjutnya masuk ke hambatan. Yang pertama itu adalah ketimpangan relasi kuasa. Ini adalah hambatan terbesar di kampus. Pelaku tuh biasanya memiliki posisi lebih tinggi, misalnya tuh dosen ke mahasiswa atau senior ke junior. Korban ini sering bungkam karena takutnya dipersulit, skripsi dihambat, atau diancam dikeluarkan dari organisasi. Lalu yang kedua itu ada budaya victim blaming dan stigma sosial. Jadi bukannya didukung, korban itu seringkali justru disalahkan. Misalnya dikritik soal pakaian atau jam pulang. Hal itu menciptakan rasa malu dan takut yang luar biasa bagi para korban,
sehingga mereka itu merasa lebih aman untuk diam daripada melapor. Lalu yang terakhir, itu ada normalisasi di balik kata tradisi. Banyak perilaku seksis seperti lagu vulgar atau ospek keras dianggap sebagai budaya lokal atau tradisi turun-temurun. Dan siapapun yang berani protes itu dianggap terlalu sensitif, sehingga perubahan dinilai lingkungan kampus itu jadi sangat sulit. Dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, lalu selanjutnya ini ada SWOT untuk studi kasus. Yang pertama ada S untuk strange, di mana kesadaran publiknya itu meningkat karena kasusnya cepat viral, jadi masyarakat lebih peduli terhadap kasus tersebut. Yang kedua, media dan teknologi dapat membantu masyarakat lebih bersuara dan mencari keadilan. Yang kedua itu ada W untuk weakness, pelindungan korbannya itu masih lemah, jadi banyak korban yang masih takut untuk melapor. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan, misalnya oleh oknum berjabatan, jadi mereka merasa punya kuasa. Yang ketiga itu ada stigma sosial. Nah, pandangan publik terhadap masyarakat, terhadap korban itu, jadi korbannya sering disalahkan. Nah, lalu ada O untuk opportunities. Yang pertama, penegakan hukumnya itu jadi lebih tegas, karena kasusnya viral bisa dorong tindakannya itu jadi lebih cepat juga. Yang kedua, edukasi untuk masyarakat. Jadi, edukasi itu bisa meningkatkan kesadaran sosial masyarakat soal konsen dan keamanan. Yang ketiga, perbaikan sistem kampus atau lingkungan di sosial mereka. Jadi, perbaikan itu bisa contohnya dibuat menjadi lebih ketat soal aturan. Lalu ada threat yang terakhir. Pertama, kasusnya itu terus berulang jika kita tidak tangani dengan serius. Yang kedua, normalisasi perilaku menyimpang, misalnya lewat konten atau media sosial. Yang ketiga, tekanan sosial kepada korban. Jadi korbannya itu memilih untuk diam dan bungkam terhadap kasus tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.